memperjuangkan akunnya Doktif yang dilaporkan sama dia, ya. Jadi kita ketemu di Mabes. Nggak datang lagi ya? Nggak datang lagi kan? Kalau ngadepin Doktif aja berani nggak berani. Datang Sun, datang Sun, datang Sun, Sun datang ya Sun. Kenapa sih kok kawat banget geng tikus ini kalau giliran Doktif datengin aja pada kabur? Kenapa sih? Mas Doni, heran loh. Pada kabur semua didatengin, ini lagi di pengadilan Jakarta Selatan. Sini dong. Sini. Mon. Sini Doktif mau tanya. Yang ngatain Doktif Mon tuh siapa kamu? Sini dong. Ayo. Udah live nih kok. Penasaran nih. Tantangin, ayolah dateng lah. Kalian gimana sih? Nanyain dong ke dia nggak lagi live ya, lagi kabur ya, lagi nyumput ya dianya ya, lagi nyumput. Dia bilang, tolong Pak Hakim, selamatkan saya dari laporannya Doktif yang terus aja ngoceh membongkar kejahatan yang saya lakukan selama ini ke masyarakat Indonesia. Pak Hakim, tolong Pak Hakim, tolong gitu ya. Pak Hakimnya bilang bodoh teing, tanggung jawab, dah gitu. Ana ini ya, Doktif mau ngawal soalnya. Dikondisikan nggak ini? Kata Dokter Anang, jadi gimana sih sebenarnya dia nggak yang minta rapid tapi malah nggak datang. Nah iya makanya, mana berani? Ayolah, ketemu sama Dokter, nggak usah ngajak-ngajak ketemuan di tempat yang tersembunyi, nggak usah. Sini aja ketemu, udah jelas kan, ngotot kamu ketemu sama Doktif. Sini, Doktif udah datang di pengadilan Jakarta Selatan di kafenya nih. Ntar lagi Doktif ke situ mau live. Ya, live. Pak Hakim, sidangnya terbuka ya. Doktif mau live soalnya masyarakat yang korban tomat busuknya dia, DNA lelenya dia tuh, stem cell pelsongnya dia tuh, gitu. Itu SS kapan? SS lagi nungguin guys. Tuh SS udah nungguin sih panggilan terhadap RG di Jakarta Timur. Gitu loh guys. Jadi udah ditungguin, tapi dianya RG-nya kan kayaknya begitu dia. Kamu datang gimana dong? Gitu. Jadi memang mereka ingin memperlambat proses, pengen diperlambat prosesnya gitu. Jam berapa dong sidangnya? Sama, Doktif juga nggak tahu. Pokoknya Doktif maunya live terus. Doktif sih pengennya Suneo dateng. Penasaran Doktif mau ngelihat mukanya, mau ngelihat wignya. Sekarang wig yang tipe yang berapa yang dia pakai? Wig nomor berapa Suneo yang kamu pakai? Kok kamu suruh lawyer kamu buka dulu topengmu? Terserah Doktif lah, Doktif lagi pakai kacamata. Suneo, sekarang Doktif bilang, buka dulu wigmu, buka dulu wigmu, buka dulu wigmu, gitu ya. Suneo. Kamu tuh kalau di matanya Doktif itu kamu tuh musuh yang ini lah. Kecil. Gak ada. Gak takut ngadepin elu. Mengkondisikan semuanya. Apa yang dikondisikan? Doktif denger itu semua, ada buktinya mau. Nanti kalau keluar semua buktinya. Udah. Belum. Masih sepi. Itu jadwalnya di Ruko yang 05. Oh, jam berapa? Gak tahu itu jam berapa. Sudah ada. Jadwalnya sudah di. Coba dong jadwalnya. Richard. P88 kalau nggak salah ya. Nomornya berapa? Nomor persidangan? Itu ada di sini. Coba. Yang khusus ruang 05. Ruang yang khusus 05. Iya betul. Bener ya? Iya. Bener ya? Sidang 88. Bener nggak? Sidang 88. Prapit sidang 88 kalau nggak salah. Aku nggak tahu tuh, ada tuh 88 titik prapit gitu. Ada nggak Pak Doni? Ke Bang Dani semuanya. Pra-peradilan. Jadi gini guys, Doktif ceritain ya. Dia itu tidak menerima kasusnya dia yang naik sidik. Ya,
Sementara kasusnya dia kan, ya makasih sayang. Kasusnya dia tuh kan naik sidik guys, ya kan? Naik sidik. Sebentar lagi dia akan ditetapkan menjadi TSK. Paham ya? Oh, mesin kopi. Begitu dia, pesan dulu. Nanti dibawa bisa. Ini aku juga dibawa. Jadi begitu nanti statusnya dia TSK guys, dia akan diciduk. Nah ini yang membuat dia panik luar biasa, yang membuat dia dendamnya luar biasa ke Doktif, ya kan, sampai dia bikin konten yang wah pokoknya luar biasa lah menghinanya, ya kan. Nggak ngaruh Sun, ya gitu. Kenapa? Kamu baru ketemu yang namanya penyidik yang tegak lurus ya, yang nggak bisa kamu siram ya, gitu. Enggak kan? Nggak bisa ya. Encun nggak bisa kamu kondisikan ya. Mas, Gitu, nggak bisa Cun, nggak bisa. Masyarakat juga udah jengah deh kayak Kenapa, kamu, Pak? gitu, ya. kopi apa? Gitu. Terus tadi lawyernya siapa? Lawyernya siapa? Jeffrey ya namanya ya, lawyernya ya. Iya, Lawyernya Bang Jeffrey, Bang. Doktif denger-denger kayaknya kemarin itu lawyernya mau ngajakin mediasi Doktif ya. Bener nggak? Lawyernya aja pusing kata penyidiknya. Lawyernya mau ngajakin mediasi Doktif ya. Kan Doktif nggak mau, udah dibilang dari awal. Doktif maunya sidang. Nggak mau Doktif diajakin mediasi. Kupeng dipakai Sun. Kupeng itu dipakai kalau wignya agak turun, wignya dirapiin dulu, dikebelakangin ya, dikebelakangin dulu wignya, gitu. Jadi supaya kupengnya ini kebuka, gitu, dikebelakangin dulu, jadi kupengnya bisa mendengar dengan jelas. Dokter nggak mau mediasi sama lu, ya. Dokter maunya sidang terbuka, masyarakat ngeliat. Hai dokter tuh, ada dokternya guys. Gitu. Gitu. Sonia udah datang belum? Belum, nggak datang nih. Kayaknya kan datang belum. Nggak berani kan? Tuh, giliran Dokter tantangin nggak berani kabur. Tadi datang ke klien saya, dia bilang katanya ngapain datang, hahaha gitu doang. Ih, Dok. nggak berani. Dari jamnya ya. Di ruang sidang. Besok dia datang nggak ke Mabes? Hah? Besok datang nggak ke Mabes? Aduh, kurang tahu juga dok. Suruh dia datang ke Mabes, ditunggu sama Dokter di Mabes. Iya itu baik, kita dokternya kayak asli, bukan kawin-kawin. Ditunggu sama Dokter di Mabes. Gitu. Apa dokter? Besok. Besok. Oh, dipanggil. Mabes, ini Mabes Polri. Ah. Yuk kita war di sana yuk. Kita Ini dokter sidang. ada kan ke situ? Loh ya iya dong. Oh siap. Kalau Dokter mah Suneo kecil. Kecil. Siapa lagi? Begeng. Kecil. Gitu. Nggak ada. Wawancara dulu sini kakak. Mm-mm. Wawancara dulu dong. Kagak ada. Bentar. Wartawan udah pada jenuh tadi. Oh kan nggak datang Nungguin makanya. dokter. Dokter kemana ya katanya? Dateng. Nanti sebentar lagi ke situ ya. Mau ngopi kan? Aman dok. Iya. Kita belum ngotot. Ngopi dulu sama dokter kan. Kayak susahnya kayak susah lah. Ini nggak dokter. Iya. Oh, Suneo nggak datang, dia on the way ke Bandung. Ih kabur. Oke, kita lanjut. Kabur ya? Sudah kabur ya? Kabur, nggak berani. Oh gitu ya. Kenapa Sun? Hah? Dokter foto dulu sih dong. Ya. 1, 2. Ke Bandung tuh nggak kenapa ke Bandung? Oh ke Bandung datengin panggilan di Polda Jabar ya? Oh dipanggil di Polda Jabar ya Sun? Cumi ya? Oh besok di Mabes ya? Jam? Oh. Jam 10, jam 11. Sudah ya? Dokter Fatir kan? Oh ya iya ya. Kapan? Orang itu yang terdumasnya si Suneo. Terdumas Suneo terdumas gitu ya. Besok di Mabes ya. Masa diwakilin mulu sama lawyernya? Kan yang lawyernya nggak ngerti apa-apa soal surat izin praktek. Kan kamu yang ngerti. Ada Doktif ya. Hadapilah dengan Ada nggak malpraktek di klinik kamu? dokter. Kita ngobrol wawancara dulu dong. Iya ini sekaligus sambil ngobrol-ngobrol. Dok, ada kenapa Fatir hari ini dok? Kenapa? Bentar dulu kan kita di luar juga belum. Anak-anak banyak. Takut jadi TSK soalnya, ketakutan. Terkait kasus apa mungkin di. Tomat busuk. Oh, white tomato. Iya, si
stiker. Kan dokter udah bilang tukang stiker, duta stiker. Di depan, Nara nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Emang nanti aja keluar aja. Nanti kita di luar aja. Nanti tunggu sebentar ya. Oh ya udah. Oh ya udah. Kita langsung jalan apa ya? Yuk. Kita jalan aja. Duduk di sini aja. Jalan ya guys, dokter mau jalan biar dia mempertanggungjawabkan tomat busuknya dia itu. Stiker, Ya Allah, saya. duta stiker. Berarti yang laporan Pasti jam segini kan untuk Anda. Dong, kan dokter bilang maju. Dokter mah duta lapor, Wih, kita lapor. bukan duta tabayun, bukan duta namaste, bukan Markus. Bukan buzzer ya? Oh no, asli ya. Bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng dong. Gitu, asli ya. Oke, dokter mau ke ruangan persidangan ya guys. Rico, are you ready? White tomato ya, Cuma? Tomat busuk masih. Tomat busuk? Oh, tomat busuk katanya kan, kata dokter bukan saya loh. Oh, coba tomat apa dok? Kan emang tomat busuk. Gimana sih orang kagak ada tomat putihnya dibilang tomat putih? Mana lagi ya apa ceritanya? Oh, daerah. Mana daerah tadi? Pokoknya tip jangan sampai menyerah. Tidak ada kamus menyerah dalam hidupnya dokter itu nggak Untuk ada. menyerahkan kebaikan. Iya, Dok. Masyarakat orang banyak. Betul nggak guys? Biar berhemat kalian beli sesuatu tuh nggak tipu-tipu. Betul. Tomat busuk itu cuma Rp1.000. Oh. Masa dijual 130.000? Oh enggak, dari malah. Waktu itu kan di sidang itu dokter bilang gitu, dia 20.000. Oh bukan, itu anak sini, itu Oh, yang asli. si gue. Oh, tuh bayangin tuh guys. Masa 20.000 jualnya 130 guys? Modelnya Waduh. nggak 20.000, 10.000. Oh 10.000 katanya lagi tuh kata dokter. Guys, asli guys, bukan kaleng-kaleng. Mana ada tuh bisa jual 20 lagi? Yang 1,5 juta itu apa tuh dok? Mas, ini bayar dulu. Berapa? Oh, sini aja. Mana aja dok, bukan jengkok. Atau enggak ntar aja deh mbak, ntar kan kalian mau makan siang sini. Iya nanti aja, nanti sekalian mau makan siang. Iya nanti kan mau makan siang di sini sama. Taruh aja dulu, itu kopinya kan. Kenapa sih kok kalian nggak nyuruh minta Sunio datang? Kalian sudah datang? Nggak tahu. Ada apa ya? Boleh datang ya? Ups. Itu kok nggak bocor kan? Panggilan di Polda Jabar atau besok di Mabes. Gimana besok? Besok mau datang nggak di Mabes? Apa tuh dong? Udah ya guys. Oke, dokter hari ini dari dokter tadi ajukan pra peradilan itu laporan dari dokter yang Ya, jadi ini. Ya. Di mana? Oke, bagus. Kau juga di sini. Kau juga live. Kamu live? Live. Kak, dari akun kamu. Iya. Jadi gini ya. Pelaporan dokter atas white tomato atau tomat putih ya. Kan biar bilangnya dokter, dokter dibilangnya panutan. dia malah berhenti di dorong kayaknya. Oh, Bang. Datang dong, Boleh pindah ke sini. Dok, boleh pilih dok. Oke? Belum dok, dok. Udah. Ya. Dokter ada di kamera ya supaya nggak bocor. Ini ya. Ini ya. Bensin turun ya. Boleh. Pelaporannya dokter kan sudah naik
Ya, jadi dia harus mempertanggungjawabkan. Ya, nggak ada yang melaporkan kasus ini sebelumnya. Adapun sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dokter lupa kapan tepatnya, tapi ada yang melaporkan KWT. Tapi kasusnya hilang. Ada 2 tahun yang lalu. Ada laporannya. Ya, tapi dia udah jalan. Bilang, ingat, dokter nggak tahu. Nggak datang. Apakah sama seperti masalah yang perampokan itu hilang lenyap? Ya, seperti itu udah tidak tahu, tiba-tiba hilang lenyap. Sementara dia terus menjual WT, stiker, format stiker. Ya. Bentar lagi. Nah, akhirnya Doni merasa udah jengah kan, apalagi dia terus menyerang Dokis melalui medsos. Jadi Dokis memutuskan untuk melaporkan dia. Bukti terang benderang, jelas luar biasa. Jadi jangan ada atensi dari para bintang backupnya, jangan ada. Dokis tahu dia manusia kebal hukum. Dokis sadar itu. Uangnya nggak berseri guys. Gampang banget buat dia sebar, siram, gampang banget. Tapi yakin, kebenaran nggak akan bisa kamu lawan. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jutaan masyarakat, bukan dokter. Lawannya kamu adalah masyarakat, konsumen kamu, bukan dokter. Dokter ini hanya menyuarakan, hanya melaporkan kamu. Tapi korban kamu kan jutaan yang harus kamu tanggung jawabkan. Ancamannya kurang lebih 12 tahun ya. Jadi nanti akan langsung begitu kamu TSK, dia akan langsung disidik. Nah, masalahnya karena dia ketakutan, buktinya terang benderang, dia melakukan praktik. Itu alasan. Berarti dokter melihat ada rasa ketakutan tersendiri ya dari dokter itu tuh. Kelihatan banget, kenapa dia harus praktik? Kan belum TSK. Ini aneh nih. Dokter ini aneh loh ini. Ini praktiknya apa? Praktik itu bisa kalau misalnya nih kayak dokter nih, handphonenya disita. Itu dokter bisa praktik loh. Dokter nggak praktik tuh. Kenapa? Dokter langsung ke Mabes gelar perkara khusus. Pengadilan Jakarta Selatan. Nggak mainnya di praktik. Begitu dokter merasa handphonenya dokter yang nggak ada hubungannya apa-apa, ya, disita oleh pihak Jakarta Selatan, itu sebenarnya dokter mau protes tuh. Ini apa yang bisa kita lakukan? Praktik atau apa? Nggak mau praktik, habis. Langsung. Terang benderang. Gelar perkara khusus sama seperti kasusnya di Bokir. Gelar perkara khusus kan? Yang saat ketemu sama dokter kayak ayam sayur, Bokir. Gitu. Besok berarti tunggu kamu lagi. Oke, kamu sekarang rasanya apa? Kebantu nggak? Mendatangi panggilan dari Polda Jabar ya? Ada yang lapor dia di Polda Jabar. Ya, oke, kamu datengin dulu tuh. Lebih serem juga di sana, mama. Ya, oke. Besok berarti tunggu di Mabes Pol, ya. Gelar perkara. Kenapa? Karena yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Kamu melaporkan dokter di Jakarta Selatan. Ya, atas apa? Merendahkan produk kamu. Produk apa yang dokter rendahkan? Produk stiker. Produk apa? Gitu, ya. Ya udah, ayo. Dokter nggak ada mediasi ya, karena seperti dokter bilang dia ingin banget ketemu sama dokter. Tapi nggak ada kancan. Jadi dia tuh pengennya sembunyi-sembunyi ketemu sama dokter. Untuk apa? Mau ngomong apa kan? Langsung detok. Dokter nggak mau. Dari awal dokter bilang dokter nggak mau dari terapi ya, dokter nggak mau. Ini orang manipulatif banget. Nanti dia akan pelintir ceritanya. Nanti dibilang dokter yang memeras baju kan gitu. Nggak ada. Ya, jadi di sini Dodi pastikan tidak ada. Silahkan Sunil kalau mau ketemu sama Doksi, boleh sekarang atau di Mabes besok untuk sendiri. Dan Dodi akan live juga. Tapi kalau di sidang di Mabes nggak boleh live. Itu khusus. Dok, terkait adanya kabar pemanggilan dokter hari ini gimana? Pemanggilan siapa? Di Polres Jaksel, dokter sendiri ada pemanggilan di Kan mediasi. Dodi kan ada mediasi. yang hari ini. Terus? Nggak mau mediasi, nggak baca. Nggak mau mediasi. Hanya dokter nggak mau mediasi. Jadi dari pihak BNL ingin mengajak dokter mediasi sebelum besok. Dokter yang di Mabes itu kan sudah luar perkara. Apakah Belum, besok
Oh iya besok, tapi dokter berarti sudah melaporkan di Mabes Polri. Sudah dong. Itu kapan? Udah lama sih. Gara-gara kasusnya dokter akhirnya di kita itu. Nah itu baru langsung lapor. Berarti besok udah langsung Karena ada dugaan kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Jadi sama. Jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia, guys, kalau mendapatkan ketidakadilan dari pihak penyidik, itu kita bisa laporkan ke Humas Perlindungan Masyarakat di Mabes. Gitu. Nah, itu udah melaporkan sama seperti kasus yang di Medan, yang sampai saat ini kemana? Kasusnya coba deh ditanya. Kemana? Ayo. Kok berhenti? Ini mau dibawa kemana kasusnya? Kalau emang mau lanjut monggo, kalau emang mau berhenti ya diberhentiin, gitu aja sih. Yang tegas tuh, jangan digantung nggak jelas sebagai warga negara Indonesia kan menyampaikan fakta, artinya diduga nggak bisa jalan nih kasusnya. Udahlah diberhentiin aja kan nggak gitu juga, ya kan? Makanya untuk Kapolres Medan, Bapak Gideon, ya Pak, Bapak ini kan tidak mengerti apa-apa mungkin ya soal ini. Mohon atensi khusus Pak Gideon, karena kasusnya sama seperti Dokter yang melaporkan sempat mengadu ke Bapak Haryo Polres Kapolres Palembang tentang Dokter yang difitnah kalau karyawannya Afrizal itu disuruh sama Dokter. Beliau langsung turun tangan mempelajari kasusnya, case